Rangga sudah dalam kondisi mabuk. Alex berpikir untuk lain kali saja mengobrol dengan Rangga sambil mengucapkan banyak terima kasih. Stella, bantu aku membawa Sonia pulang ke rumah, ujar Rangga. Stella yang sebelumnya tampak bengong melihat semua yang terjadi ini juga mulai tersadar. Rangga tidak terlihat seperti seorang menantu yang tidak berguna seperti yang dikatakan teman-temannya. Bahkan Alex sang raja dunia bawah tanah sangat menghormatinya. Stella juga langsung memapah Sonia dan berjalan mengikuti Rangga yang hendak pergi dari ruangan itu. Sementara Caroline yang ada di belakang Alex juga tidak menyangka ternyata Rangga kakak ipar Sonia yang tidak berguna bisa memiliki hubungan dengan Alex. Caroline juga tampak mulai melangkah mengejar Rangga dan yang lainnya. Alex juga tidak menghalanginya karena menganggap Caroline adalah teman dari adik ipar Rangga. Alex sebenarnya masih sangat marah, karena dari CCTV yang dia lihat, wanita yang bernama Caroline ini adalah orang yang memukulkan botol ke kepala putranya. Namun Alex juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena merasa tidak enak terhadap Rangga. Kak Rangga tunggu. Panggil Caroline. Caroline seketika sikapnya langsung berubah terhadap Rangga. Setelah menyadari bahwa Rangga adalah satu-satunya harapannya untuk bisa selamat dari tempat ini. Kamu siapa? Tanya Rangga terhadap Caroline. Rangga seolah tidak mengenal Caroline. Sebelumnya Caroline telah berkomplot bersama Darius dan Yoko untuk mencelakai Sonia. Rangga juga tidak bisa membiarkannya begitu saja. Adik, apa dia bukan teman dari adik iparmu? Tanya Alex. Aku tidak mengenalnya, jawab Rangga. Seketika Caroline juga langsung menjadi sangat panik sekali. Mengetahui Caroline tidak memiliki hubungan dengan Rangga, Alex juga langsung memerintahkan bawahannya untuk menangkapnya. Stella, Sonia jangan tinggalkan aku, bukankah aku juga teman kalian? Teriak Caroline melihat Rangga dan yang lainnya sudah berjalan pergi dari sana. Caroline tampak sangat ketakutan dan begitu menyesal sekali. Jika dirinya tidak mengikuti rencana dari Darius tidak mungkin dirinya akan berakhir seperti ini. Jalang, kamu harus menemani putraku sampai puas, bahkan seumur hidupmu, ujar Alex mencengkram mulut Caroline. Sementara di luar Banana Bar, Rangga mencarikan taksi untuk Stella. Rangga telah menilai bahwa Stella adalah seorang gadis yang baik, sehingga Rangga juga menjaganya. Setelah Stella pergi, Rangga juga memapah Sonia yang sedang mabuk masuk ke dalam mobil dan membawanya pulang ke rumah. Sampai di rumah, waktu juga sudah menunjukkan pukul 11 malam hari. Rangga mulai memapah tubuh Sonia yang sedang mabuk masuk ke dalam rumah. Rangga, kenapa dengan Sonia? Tanya Miranda yang langsung membantu memapah Sonia. Miranda sengaja menunggu mereka kembali karena merasa khawatir, sebab sudah malam begini mereka belum juga kembali. Sonia mabuk, jawab Rangga. Kamu ini bagaimana? Bukankah kamu tahu Sonia tidak bisa meminum? Kenapa kamu tidak menjaganya? Ujar Miranda. Rangga memilih untuk tidak menceritakan yang terjadi sebenarnya kepada Miranda dan memilih untuk diam. Kamu ke kamar saja duluan, biar aku antar Sonia ke kamarnya dahulu. Ujar Miranda. 15 menit kemudian, Rangga sudah berada di kamar dan Miranda juga baru saja kembali dari kamar Sonia. Bajumu basah kenapa? Tanya Rangga melihat bekas basah di baju Miranda. Terkena muntahan Sonia, jawab Miranda. Lain kali, kamu jangan biarkan Sonia minum lagi, sambung Miranda. Baik, aku mengerti, balas Rangga. Miranda mulai pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaian yang basah terkena muntahan dari Rangga. Beberapa hari kemudian, Rangga terlambat pulang kembali ke rumah. Saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, Rangga masih berada toko obat tradisionalnya. Akhirnya selesai juga dan lengkap 10.000 buah, ucap Rangga meletakkan sebuah krim dalam wadah kecil dan menumpuknya. Benar-benar melelahkan, sambung Rangga. Rangga bekerja sampai larut malam menyelesaikan pesanan 10.000 krim yang diminta oleh Miranda. Sementara itu, di rumah terlihat Miranda, Sonia, ayah dan ibunya sedang duduk di sofa ruang tamunya. Suasana di ruang tamu itu tampak begitu tegang sekali. Mereka semua sedang menunggu Rangga yang tidak kunjung pulang meskipun waktu sudah menunjukkan larut malam. Ini sudah larut malam, sebenarnya dia akan pulang atau tidak? Ucap Miranda dalam hati sambil duduk menyilangkan kakinya. Klek, pintu rumah mulai terbuka dari luar. Rangga juga masuk ke dalam rumah dan langsung terkejut mendapati semua orang sedang duduk di ruang tamu.
Begitu Rangga masuk, Miranda dan yang lainnya juga langsung menatapnya dengan tajam. Rangga mulai merasakan ada sesuatu yang aneh di sini. Samar-samar mata Rangga memberikan peringatan bahwa ada hawa membunuh yang kuat di sini. Ayah, Ibu, Sonia, Miranda, sudah malam, kenapa kalian belum pada tidur? Tanya Rangga mulai berjalan menghampiri mereka. Aku tidak menyangka kamu sama seperti pria hidung belang di luar sana, di luar selalu mengatakan sangat mencintaiku. Pada kenyataannya, kamu suka bermain dengan wanita lain, ujar Miranda dengan dingin kepada Rangga. Rangga seketika tampak bingung dan tidak mengerti apa maksud perkataan Miranda ini. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan, ujar Rangga. Kamu lihat sendiri. Sonia menunjuk ke arah meja dengan sangat marah. Terlihat di atas meja ada selembar foto seorang wanita sedang merangkul tangan Rangga dengan sangat mesra. Wanita itu adalah Fiona yang merupakan sales tempat Rangga membeli mobil tempo hari. Miranda mendapatkan foto itu dari ponsel milik Nora secara tidak sengaja. Pertama kali melihat foto itu, Miranda sangat terkejut sekali. Miranda juga terburu-buru memindahkan foto itu ke ponselnya tanpa diketahui oleh Nora. Aku tahu kamu pasti sudah tidak bisa menahannya, karena aku belum memberikannya kepadamu, tapi kamu juga tidak perlu sampai mencari wanita lain, ujar Miranda terlihat sangat kecewa. Dasar anak tidak tahu berterima kasih, kami sudah menerimamu, tapi kamu malah melakukan hal menjijikan seperti ini, ujar Rati ibu mertuanya dengan marah menunjuk Rangga. Jika kamu ingin berselingkuh, maka tinggalkan keluarga Darmawan secepatnya, kamu jangan menyakiti putriku, sambung ibu mertuanya. Miranda juga mulai menundukkan wajahnya. Matanya mulai berlinang, mengetahui Rangga memiliki wanita lain. Jujur saja di dalam hati Miranda, kini Rangga menjadi sosok penting dalam hidupnya. Miranda, kamu tidak perlu sedih, kamu masih begitu muda dan cantik, masih banyak pria di luar sana yang mengantri untukmu, ujar Rati kepada Miranda menghiburnya. Kakak ipar, aku tidak menyangka, sekarang kamu sudah punya banyak uang, jadi kamu sesuka hatimu memainkan perasaan kakakku. Apa kakakku ini masih kurang cantik dan baik di matamu? Ujar Sonia juga marah kepada Rangga. Sementara Joni ayah mertuanya hanya diam saja sambil menyilangkan kedua tangannya di dada. Dapat terlihat Joni juga marah atas perilaku Rangga ini. Rangga juga telah melihat foto itu dan langsung merasakan ada kesalahan dan kekeliruan di sini. Kakak ipar, apa masih ada yang ingin kamu katakan? Tanya Sonia sambil memukul meja. Dari mana kalian mendapatkan foto ini? Ujar Rangga. Kak Miranda mendapatkannya dari ponsel milik Nora, jawab Sonia. Rangga juga mulai menghela nafasnya karena mengetahui bahwa foto itu didapatkan dari Nora. Rangga mulai duduk di sofa dan mengeluarkan ponselnya. Rangga segera menghubungi Nora dan mengaktifkan mode pengeras suara. Halo Rangga, ada apa kamu meneleponku larut malam begini? Jika bukan urusan penting, lihat bagaimana aku menanganimu nanti, ujar Nora di telepon dengan kesal. Suara dari Nora ini juga dapat didengar dengan begitu jelas oleh Miranda dan keluarganya. Justru ini sangat penting sekali, jika kamu tidak menjelaskannya, aku takut hidupku akan berakhir, balas Rangga di telepon. Rangga mulai menceritakan bahwa Miranda mendapatkan foto dari ponsel miliknya. Di mana foto itu ada seorang wanita yang sedang merangkul tangannya dengan sangat mesra. Seketika Nora juga terkejut dan langsung merasa bersalah. Nora lupa menghapus foto tersebut dan tidak tahu bahwa Miranda telah melihatnya. Mengingat Rangga sudah membantu keluarganya membuat Nora semakin menjadi tidak enak dan merasa bersalah. Kemudian Nora juga mulai menjelaskan dengan panjang lebar kepada Miranda dan keluarganya. Nora berbicara lewat telepon dengan mode pengeras suara sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. 10 menit kemudian Nora telah menjelaskan semuanya, yang pada intinya Rangga tidak bersalah dan tidak ada sedikit pun niat untuk berselingkuh dari Miranda. Semua orang juga kini telah mengetahui yang sebenarnya, setelah mendengarkan penjelasan dari Nora. Ternyata seperti itu, ujar Miranda. Perasaan Miranda kali ini juga sangat lega sekali. Hatinya yang sebelumnya yang begitu kacau juga telah kembali tenang. Tidak bisa terbayangkan bila Rangga benar-benar telah selingkuh darinya. Kakak ipar seharusnya memberitahukannya lebih awal, ujar Sonia. Hehe, bukannya kami tidak percaya kepadamu, tapi situasinya seperti ini, ibu harap kamu bisa mengerti, ujar Ratih. Semua orang juga merasa tidak enak,
mengingat perkataan mereka sebelumnya. Rangga tidak berselingkuh dari Miranda, tapi mereka semua langsung menghardiknya sesuka hati. Tidak apa-apa, balas Rangga. Rangga juga tidak bisa menyalahkan mereka, siapa saja yang melihat foto itu, pasti juga akan mengira seperti itu. Rangga mulai melihat bungkusan di bawah meja yang terlihat aneh. Mengetahui hal itu, Miranda segera menarik tangan Rangga agar tidak mengambil bungkusan itu. Sudah malam, ayo kita ke kamar. Tarik Miranda membawa Rangga pergi. Setelah Rangga pergi, Johnny, Rati dan Sonia segera mengeluarkan bungkusan itu. Ternyata di dalam bungkusan itu berisi berbagai macam alat, seperti pisau, pipa besi, cambuk, borgol dan semacam jenis alat penyiksa lainnya. Cepat simpan, jangan sampai Rangga melihatnya. Ujar Rati. Ternyata alat penyiksa itu mereka siapkan untuk menyiksa Rangga karena sudah berani selingkuh dari Miranda. Sementara itu di dalam kamar, terlihat Rangga dan Miranda sedang duduk bersebelahan di atas ranjang. Rangga, aku minta maaf karena telah sangka terhadapmu, ujar Miranda kepada Rangga. Tidak apa, aku juga bisa mengerti, balas Rangga. Aku pulang terlambat hari ini karena membuat krim kecantikan, dan sekarang krim yang sudah aku buat sudah pas 10.000 buah, sambung Rangga. Benarkah? Seketika Miranda tampak bersemangat kembali. Rangga telah berhasil menyelesaikan 10.000 buah krim pesanan dari Lydia. Dengan demikian maka dirinya akan mendapatkan keuntungan yang besar dan akan membuat perusahaannya semakin berkembang. Tentu saja, Rangga tersenyum kepada Miranda. Nanti keuntungannya kita bagi dua ya, ujar Miranda. Terserah padamu saja, jika tidak kamu ambil saja semuanya, aku hanya ingin meminta imbalan yang lain. Balas Rangga. Imbalan yang lain. Ulang Miranda. Aku sudah bekerja keras membuatnya dalam beberapa hari ini, tidakkah seharusnya kamu memberikan imbalan atas hasil kerja kerasku, ujar Rangga tampak menatap Miranda dengan dalam. Rangga tiba-tiba saja langsung memegangi wajah dari Miranda dengan kedua tangannya. Miranda malam ini begitu cantik sekali di mata Rangga. Rangga juga sangat tergoda dan sudah tidak bisa menahan dirinya lagi. Rangga kamu jangan seperti ini, ujar Miranda dengan wajah yang memerah. Kenapa? Bukankah ini sudah sewajarnya kita lakukan, balas Rangga. Tapi ini adalah ciuman pertamaku, ujar Miranda dengan malu-malu. Kalau begitu ini akan menjadi ciuman keduamu, balas Rangga. Pagi harinya waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Rangga juga mulai membuka matanya karena terlalu lelah semalam. Begitu membuka mata, Rangga langsung melihat Miranda yang masih tertidur di sebelahnya. Walaupun dalam keadaan tertidur Miranda masih terlihat begitu sangat cantik sekali. Rangga mulai tersenyum sendiri sambil membelai rambut Miranda. Miranda kemudian juga mulai terbangun dan membuka matanya perlahan. Miranda langsung melihat Rangga yang sedang terbaring di sampingnya dan memandangnya. Jika masih lelah, lebih baik tidur lagi saja, ujar Rangga. Memangnya ini sudah jam berapa? Balas Miranda sambil bertanya. Sekarang sudah jam 9 pagi lewat, jawab Rangga. Apa? Jam 9 lewat, Miranda tidak menyangka dia terlambat untuk bangun. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Aku harus segera pergi ke kantor untuk membicarakan bisnis tentang krim kecantikannya, ujar Miranda. Miranda segera bangkit dari ranjang tempat tidurnya sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. Terlihat baju Miranda yang dia pakai semalam masih berserakan di atas lantai. Miranda masih malu jika Rangga melihat tubuhnya, walaupun semalam mereka telah melakukannya. Miranda yang membungkus tubuhnya dengan selimut juga segera pergi ke kamar mandi. Melihat Miranda yang seperti ini, Rangga merasa lucu dan Miranda terlihat begitu imut sekali. Setengah jam kemudian Miranda terlihat sudah begitu rapi dengan setelan pakaian kantornya. Setelah selesai berdandan, Miranda juga mulai bersiap untuk pergi ke perusahaannya. Miranda, kamu kenapa? Jalanmu sedikit aneh. Tanya Rangga. Aku sedang sakit pinggang, jawab Miranda langsung pergi dengan terburu-buru. Brengsek, jika bukan karena semalam dirinya yang seperti orang kesetanan, tidak mungkin pinggangku sesakit ini, ucap Miranda di dalam hati sambil terus berjalan pergi. Sementara Rangga juga mulai bangun dan merapikan kamarnya. Terlihat bekas darah di atas ranjang tempat tidur, sehingga Rangga juga berniat untuk mencucinya. Siang hari Miranda sedang mengobrol dengan Lydia di ruangan kantornya. Nona Lydia,
Sore nanti semua krimnya akan saya kirim ke tempat Nona, ujar Miranda kepada Lydia. Terima kasih Nona Miranda, nanti setelah barangnya saya terima, sisa uang pembayarannya juga langsung saya kirimkan, balas Lydia. Senang bekerja sama dengan Nona Lydia, ujar Miranda. Ya saya juga senang bisa bekerja sama dengan Nona Miranda, balas Lydia. Hari itu Miranda juga terlihat sangat sibuk sekali. Miranda mulai mengirimkan 10.000 krim kecantikan ke tempat Lydia. Setelah semua krim selesai dikirim, Miranda juga telah menerima sisa pembayarannya senilai 250 miliar. Walaupun hari ini begitu lelah, namun Miranda tampak begitu bersemangat. Nya dalam waktu tidak sampai sebulan, dirinya sudah berhasil mendapatkan uang sebanyak 300 miliar. Ini adalah awal yang sangat baik bagi dirinya dan perusahaannya.